Oke, jumpa lagi dengan Pak Dharma. Kita akan baca tentang tingkat organisasi kehidupan. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, dan makhluk hidup dibahas dan dipelajari secara bertahap dari yang paling sederhana hingga yang kompleks. Oleh karena itu, dibentuklah suatu organisasi kehidupan yang terdiri atas beberapa tingkatan, yaitu tingkatan kehidupan, meliputi molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Ini kalau digambarkan seperti ini ada tingkatan molekul. Ya. Di molekul ada inti atom, sama ada proton dan elektron. Kemudian ini adalah molekul, ini contohnya adalah molekul air, ini H, ini O, dan ini 2H, ini H-nya. Kemudian ini adalah protein, kemudian ini adalah organel, ya, misalnya adalah mitokondria, kemudian membentuk sel, kemudian sel membentuk jaringan, kemudian membentuk organ, kemudian organ membentuk individu, kemudian membentuk populasi, membentuk komunitas, membentuk ekosistem, membentuk bioma, dan akhirnya membentuk biosfer. Ini juga tingkatannya, ada sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Ya. Organisasi tingkat molekul di sini mempelajari tentang senyawa kimia penyusun sel, meliputi atom, ion-ion anorganik, makromolekul seperti lipid, protein, asam nukleat, dan karbohidrat, serta mikromolekul yang meliputi ada asam amino, asam lemak, nukleotida, dan glukosa. Yang kedua adalah organisasi tingkat sel, yaitu mempelajari tentang fungsi sel, komponen sel, proses dalam sel, misalnya sintesis, transportasi, respirasi, reproduksi, sekresi sel. Ya. Kemudian ada yang ketiga, organisasi tingkat jaringan. Di sini kita akan belajar tentang jaringan yang dibentuk dari sel-sel yang sama, yaitu misalnya adalah jaringan ikat, jaringan epitel. Di SMP kalian tahu ada jaringan floem, jaringan xilem, ya. Juga kita pelajari di sini. Kemudian yang keempat adalah organisasi tingkat organ, yaitu susunan spesifik beberapa jaringan akan membentuk organ. Pada tingkatan ini dipelajari tentang fungsi, bentuk, susunan, manfaat dari organ tubuh serta makhluk hidup, misalnya jantung, lambung, dan sebagainya. Ini contohnya sudah jaringan akar, kita pelajari. Kemudian juga jaringan jantung, ya, organ jantung. Yang kelima adalah organisasi tingkat sistem organ. Organ-organ membentuk sistem organ, misalnya sistem pencernaan, sistem sirkulasi darah, sistem pernafasan, dan lain-lain. Yang keenam, organisasi tingkat organisme atau individu, di mana setiap sistem organ makhluk hidup saling berinteraksi, menunjang dan mempengaruhi satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu organisme atau individu. Yang ketujuh, organisme tingkat populasi. Di sini tingkat individu yang sejenis terbentuk dari satu dan berinteraksi serta menempati suatu habitat yang sama pada waktu yang sama. Pada tingkat ini dipelajari hubungan populasi dengan lingkungannya, hubungannya dengan populasi yang lain, dan sebagainya. Yang kedelapan, organisasi tingkat komunitas. Di sini jika beberapa populasi menempati habitat yang sama pada waktu yang sama akan membentuk suatu komunitas. Pada tingkatan ini dipelajari tentang interaksi antar populasi pada suatu komunitas, misalnya mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang kesembilan, organisasi tingkat ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik makhluk hidup dengan komponen abiotik, yaitu tanah, air, dan udara. Pada tingkatan ini dipelajari tentang fungsi dan tingkat dari tiap komponen penyusun ekosistem, misalnya produsen, konsumen, dekomposer, jaring makanan, siklus energi, dan sebagainya. Ini nanti dipelajari di semester 2, itu tentang ekosistem. Yang ke-10, organisasi tingkat bioma. Interaksi antara iklim, letak,
terhadap garis lintang dan tingkat ketinggian dengan ekosistem darat disebut dengan bioma. Bioma biasanya diberi nama sesuai dengan tumbuhan yang dominan. Misal, bioma tundra, taiga, gurun, savana, hutan hujan tropis, hutan gugur, dan lain-lain. Yang ke-11, organisasi tingkat biosfer. Interaksi antar bioma di permukaan bumi membentuk organisasi di bumi yang disebut dengan biosfer. Ya, sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih.